warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novasya Putri, dari kelas B, semester 4, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Kami akan membahas tentang konsep dasar evaluasi media pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan proses pembelajaran. Sebab, suka atau tidak suka, kehadiran media ternyata dapat membantu proses belajar dan mengajar, sebagaimana tujuan pembelajaran dalam media massa. Terlebih lagi, berbagai manfaat yang kemudian dapat diberikan oleh penggunaan media pembelajaran yang tepat. Tentunya, hal ini bisa menjadi salah satu cara dalam meningkatkan minat terhadap pembelajaran dan pendidikan kita. Memenuhi aspek dan unsur-unsur tentu saja bisa membuat proses pembelajaran semakin efektif. Oleh sebab itu, dalam penggunaannya, tentunya media harus memiliki beberapa kriteria yang kemudian harus dipenuhi agar dapat menyatu dengan proses pembelajaran. Ada 10 ciri-ciri efektif media dalam pembelajaran yang tepat, yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Media pembelajaran yang dipilih haruslah mampu mendukung proses belajar dalam mencapai tujuannya. Sehingga dengan demikian, maka akan didapatkan kesinambungan dan konektivitas antar keduanya. Jika tidak bisa memenuhi hal tersebut, maka tentunya media tersebut tidak bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Sehingga tentunya harus mencari media jenis lain yang lebih sesuai. Perkenalkan, nama saya Islam Madinah dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nova, yaitu yang kedua, karakteristik media yang akan digunakan sesuai dengan proses pembelajaran. Media pembelajaran yang akan digunakan haruslah memiliki kriteria yang sesuai, sebab jika tidak sesuai, maka tentu akan bisa menghambat proses pembelajaran itu sendiri. Karenanya, pada tahapan awal ini, Anda harus memahami dengan benar karakteristik media pembelajaran yang akan digunakan. Tentunya, ketidaksesuaian karakteristik akan bisa memicu ketidakcocokan dengan proses pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, yaitu mampu mendukung isi dan bahan pembelajaran. Media pembelajaran harus mampu mendukung isi serta bahan pembelajaran, sebab tanpa dukungan tersebut, pastinya proses pembelajaran akan sama saja dengan atau tanpa menggunakan media dalam komunikasi kepemimpinan. Untuk menjadikan media pembelajaran sesuai dengan kriteria, maka dukungan terhadap isi materi dan bahan pembelajaran haruslah terpenuhi. Jika tidak memenuhi unsur tersebut, maka sebaiknya jangan menggunakan media tersebut. Sebab jika tetap digunakan, maka tentu hasilnya tidak akan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, yang keempat, yaitu mudah diperoleh. Sangat penting akan memperhatikan bagaimana kemudahan media dapat diperoleh. Sebab risiko kerusakan terhadap media pembelajaran dapat selalu terjadi. Sehingga pasti Anda harus menemukan pengganti media yang baru. Nah, yang kelima yaitu kemudahan dalam pengaksesan. Kesukaran media diakses dalam media yang baru. Nah, yang kelima yaitu kemudahan dalam pengaksesan. Kesukaran media diakses malah dapat membuat proses pembelajaran tidak berjalan dengan optimal, sebab penggunanya tidak bisa mengakses atau menggunakannya. Otomatis hal ini akan menjadi sia-sia, sebab harusnya para pengguna mendapatkan manfaat, hal ini malah kebalikannya. Dan yang keenam yaitu tidak memakan waktu yang lama. Media pembelajaran harus dapat bersifat efisien sebagai proses komunikasi efektif. Dalam hal ini, media yang akan digunakan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam persiapannya. Sebab beberapa media pembelajaran yang lama malah bisa memperlambat proses pembelajaran dikarenakan memerlukan waktu yang lama dalam hal persiapan. Dan yang ketujuh yaitu kesesuaian media pembelajaran dengan cara berpikir siswa. Kesesuaian tersebut akan bisa menarik minat para siswa untuk lebih menyukai sekaligus menggemari proses pembelajaran.
Jangan sampai menggunakan media pembelajaran malah bisa menurunkan minat belajar siswa. Sebaliknya, jika dikaitkan dengan tujuan awal penggunaan media, harusnya media mampu mengubah mindset siswa untuk lebih tertarik lagi dengan proses pembelajaran. Jika hal yang sebaliknya malah terjadi, tentunya media pembelajaran tidak bisa digunakan. Sebab media pembelajaran tersebut dapat memenuhi kriteria sebagai media pembelajaran yang efektif. Dan yang ke-8 yaitu sesuai dengan kemampuan para pengajar. Sebab secanggih apapun sebuah media pembelajaran, jika user atau penggunanya tak mampu menggunakannya secara optimal, maka manfaat yang seharusnya diperoleh tidak akan bisa didapatkan secara optimal. Dengan demikian, maka harus terdapat konektivitas skill user dan media pembelajaran yang akan digunakan tersebut nantinya.